Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, annyeonghaseyo. Seperti yang sudah kalian tahu, dari tahun 2018, ujian IPS topik Korea itu dilakukan dengan menggunakan sistem komputer basic test atau yang lebih dikenal dengan CBT. Nah, untuk itu apa saja sih kisi-kisi ujian IPS topik bahasa Korea itu? Yang diantaranya ada 20 soal dalam membaca dan 20 soal dalam mendengar. Yuk kita ikuti kisi-kisi ujian IPS topik berikut. Soal ujian IPS topik dalam bahasa Korea itu ada 20 soal membaca yang dikerjakan dalam 25 menit dan dilanjutkan dengan mengerjakan soal mendengar sama 20 soal yang juga dikerjakan dalam waktu 25 menit. Nah, video ini saya ingin membagikan beberapa kisi-kisi ujian IPS topik bahasa Korea di ujian IPS topik. Meskipun sudah banyak teman-teman yang sudah membagikan tips atau kisi-kisi ujian IPS topik bahasa Korea, semoga video ini tetap bisa bermanfaat ya. Pada ujian IPS topik, tahap pertama pasti dihadapkan dengan soalan membaca. Tips dari saya adalah agar bisa menjawab 20 soal tersebut dalam waktu 25 menit, kerjakanlah soal yang lebih mudah dahulu. Karena di setiap masing-masing kita akan dihadapkan dengan soal-soal yang dalam ujian IPS topik bahasa Korea, soalan membaca biasanya kita langsung dihadapkan dengan soal cerita atau ada yang langsung dihadapkan dengan soalan bergambar. Nah, untuk soalan cerita biasanya ini ada 6 soal. Baca soal cerita dan tidak perlu diartikan semuanya untuk menghemat waktu kalian dalam mengerjakan soal pertanyaan tersebut. Tipsnya adalah cari kata-kata yang sama dengan pilihan jawaban untuk dari nomor 1 sampai nomor 4. Atau kalian bisa mencari kata-kata yang salah. Berikutnya adalah soalan bergambar. Soal gambar dengan pilihan biasanya itu memilih atau mencocokkan gambar dari jawaban yang kalian pilih. Nah, di sini kalian harus benar-benar sudah hafal beberapa kosakata dalam bahasa Korea agar tidak salah dalam menjawab. Berikutnya adalah contoh soal atau soalan yang biasanya berhubungan dengan lawan kata atau persamaan kata. Nah, di sini kita memang harus mengerti beberapa kosakata dalam bahasa Korea itu ada yang kata-katanya itu berbeda huruf, tetapi memiliki kata yang sama. Dan juga harus dipahami dan lebih mengerti lagi apa saja kosakata yang memiliki lawan kata. Selanjutnya, untuk soalan mendengar ini, ada soal yang memerintahkan mengisi kolom yang kosong pada sebuah kalimat atau yang disebut dengan pingan. Nah, di sini kita harus benar-benar jeli
biasanya berhubungan dengan kata-kata yang ada di dalam soal kalimat tersebut. Jadi jawabannya kalian harus memiliki beberapa yang memang berhubungan dengan kalimat tersebut. Berikutnya adalah soal cerita pendek. Soal cerita pendek biasanya kalian harus baca dengan seksama dan harus cepat. Ambil kata kunci dalam tiap soal, lalu perhatikan soal perintah pada soalan tersebut. Selanjutnya adalah soal mendengar. Soal mendengar ini sama dengan waktunya mengerjakan dalam soal membaca. Masih sama, terdiri dari 20 soal yang dikerjakan dalam waktu 25 menit. Nah, beberapa kisi-kisi dalam soal mendengar ini, yang pertama adalah memilih kosakata yang sama dari soal yang didengar. Biasanya, suara audio itu yang dilafalkan atau diucapkan, tinggal memilih jawaban yang sama dari apa yang diucapkan. Soal ini biasanya terdiri dari 4 soal. Yang kedua adalah soal tanya jawab. Soal tanya jawab ini kuncinya adalah perhatikan kata tanya dalam setiap soal pertanyaan. Biasanya terdiri dari 6 soal pertanyaan. Bisa kurang atau bisa lebih. Berikutnya adalah soal bergambar. Soal bergambar ini juga biasanya banyak sekali karena sering berhubungan dengan pertanyaan seputar nama benda, angka atau bilangan, kegiatan atau keadaan, terus juga biasanya ada tata letak atau posisi, terus juga tentang waktu, biasanya juga ada. Tips menjawab dari soal bergambar ini adalah fokus dengarkan pilihan satu-satu dan kata-kata yang terdengar dari audio dan kata kunci dalam setiap audio tersebut. Soal bergambar ini biasanya terdiri dari 6 atau sampai 8 soal. Berikutnya adalah soal cerita. Soal cerita biasanya menjawab pertanyaan dari cerita yang didengar. Ini biasanya ada soalnya itu ada 2 pertanyaan. Nah, di sini kalian bisa mengikuti tips dari saya, yaitu dengan mendengarkan audio dari cerita tersebut sambil membaca dari semua pilihan-pilihan jawaban yang ada di komputer di depan Anda. Nah, dengan begitu kalian bisa mengerti dan mencocokkan dari cerita tersebut dengan jawaban. Intinya adalah pahami dari soal pertanyaan tersebut. Soal cerita ini biasanya panjang dan terletak pada di akhir pertanyaan atau di menit-menit terakhir. Intinya dalam soal mendengar ini adalah kalian tidak bisa mengulang kembali dari soal-soal yang keluar dari audio.
Intinya kalian bisa atau tidak bisa harus menjawab semua pertanyaan yang ada di soal mendengar ini. Nah, itu saja beberapa kisi-kisi ujian IPS topik bahasa Korea. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa selalu berdoa dalam setiap mau mengerjakan sesuatu, khususnya dalam mengerjakan ujian IPS topik bahasa Korea. Semoga ini bisa bermanfaat.